Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Filipi. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan buat kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, mendengarkannya, memperhatikannya. Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya ingin coba bacakan bagian ini dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Filipi 3 ayat 13. Tentu saudara-saudara, saya sesungguhnya tidak merasa bahwa saya sudah berhasil merebut hadiah itu. Akan tetapi ada satu hal yang saya perbuat, yaitu saya melupakan apa yang ada di belakang saya dan berusaha keras mencapai apa yang ada di depan. Itu sebabnya saya berlari terus menuju tujuan akhir untuk mendapatkan kemenangan, yaitu hidup di surga. Untuk itulah Allah memanggil kita melalui Yesus Kristus. Kadang-kadang kita coba membaca beberapa bagian firman Tuhan yang diterjemahkan dalam versi lain, itu bisa menolong kita ya. Kadang saya lakukan hal itu, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian juga bisa melakukan, mungkin yang lebih fasih dalam Mandarin, boleh juga baca dalam bahasa Mandarin atau bahasa Inggris. Tahun 1970-an ada seorang bernama Chuck Colson. Dia adalah penasehatnya Presiden Nixon, Presiden AS waktu itu. Dia menjadi seorang yang sangat berkuasa waktu itu. Dia dari Partai Republik ya. Dan dia menghalalkan segala cara untuk bisa menang. Untuk bisa terus berkuasa. Dan akhirnya dia, singkat cerita, dia terkait dengan sebuah kasus yang sangat terkenal, Watergate, yaitu jadi semacam sebuah gedung facility yang dari Partai Demokrat, yaitu lawannya Partai Republik. Ya, saya nggak bicarakan isu-isu politik di belakangnya, tetapi singkat cerita Bapak Ibu Saudara sekalian, di pengadilan ya Chuck Colson mengakui kesalahannya. Dia melakukan, dia adalah otak di balik kejahatan yang terjadi menimpa partai lawan mereka, merugikan partai lawan mereka. Di penjara, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia diberikan buku oleh temannya, buku rohani ya. Tentu buku rohani itu saya percaya juga mengarahkan dia kepada firman Tuhan, buku karangan C.S. Lewis. Di sana dia mengalami perubahan yang sangat radikal. Dia setelah lolos, dia setelah keluar dari penjara, kemudian dia membangun sebuah pelayanan untuk menjangkau orang-orang yang ada di dalam penjara. Dia tidak lagi mengejar kekuasaan, tetapi dia mendirikan yang namanya prison fellowship untuk pelayanan Injil kepada para narapidana, bahkan pelayanan itu berkembang sampai ke seluruh dunia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ketika kehidupan seorang diserahkan kepada Yesus Kristus, kita bisa melihat kegagalan yang begitu besar itu bisa berubah menjadi jalan untuk menemukan sebuah panggilan yang besar.
Dia bukan hanya memberitakan Injil buat orang-orang yang di penjara, dia juga bahkan membuat sebuah program yang begitu holistik. Sangat luar biasa pelayanan ini. Dan berjalan sampai sekarang. Kita bisa lihat di websitenya meskipun dia sudah kembali ke Bapa di surga ya. Dia sudah selesai hidupnya, tetapi pelayanannya terus berjalan. Ada pelayanan bahkan untuk family, untuk anak, untuk komunitas, untuk orang-orang yang mantan narapidana. Dan juga keluarga yang anggota keluarganya menjadi narapidana. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini komentarnya Billy Graham tentang siapa si Chuck Colson ini. Dia melihat setelah peristiwa itu begitu besar, dia kemudian menjadi seorang pelayan Tuhan yang begitu besar juga. Dengan setia dia melayani selama 35 tahun. Dan dia melihat bagaimana Chuck Colson ini dengan setia memberitakan Injil Yesus Kristus ke dalam penjara demi penjara. Dia sendiri turun tangan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga kemudian dari pelayanannya banyak orang yang mengalami perubahan dalam hidupnya. Dia berpikir bahwa nanti di surga mungkin dia bisa ketemu banyak orang yang hidupnya diubahkan melalui pelayanannya Chuck Colson ini. Lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang yang pernah jatuh begitu dalam, hidupnya diubahkan menjadi seorang yang begitu luar biasa dipakai Tuhan. Saudara, mungkin saya berikan contoh yang terlalu ekstrim ya. Saya nggak berpikir bahwa mungkin di antara kita melakukan kesalahan yang sebesar dia mungkin. Tapi ada di antara kita pasti menjalani tahun 2025 ini ada kegagalan demi kegagalan yang kita hadapi. Mungkin kita sendiri juga tahu kita perlu melakukan evaluasi diri di akhir tahun ini. Kita mungkin perlu melihat, mengevaluasi bagaimana cara kita berpikir, cara kerja kita selama ini. Mungkin kita menemukan kesalahan demi kesalahan di dalamnya. Juga sikap kita dalam menghadapi masalah dan juga bagaimana kita mengambil keputusan. Mungkin ada hal-hal yang salah yang kita lakukan. Bahkan kita jatuh dalam dosa. Relasi kita dengan Tuhan mungkin tidak sebaik yang kita harapkan. Kita tahu itu. Dan mungkin relasi kita dengan sesama juga tidak sebaik yang kita pikirkan. Kehidupan rohani kita up and down mungkin. Dan demikian juga kehidupan kita secara sosial. Waktu kita di gereja, waktu kita di kantor, waktu kita berada di masyarakat, waktu kita ada di rumah. Kita tentu menemukan kegagalan demi kegagalan yang kita hadapi. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk sama-sama kembali melihat, mari kita meninggalkan semua kegagalan masa lalu dan kemudian mengarahkan pandangan kita kepada tujuan akhir, yaitu kemuliaan bersama dengan Yesus. Dan mari kita hidup mengejar keserupaan dengan Yesus Kristus. Mari kita meninggalkan masa lalu kita, mengarahkan pandangan tujuan akhir, yaitu kemuliaan bersama Yesus. Itu yang perlu kita arahkan ke sana dan kita hidup mengejar keserupaan dengan Yesus Kristus. Bagaimana caranya, Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya di sini dengan singkat saya akan paparkan 2 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, jangan berhenti sampai kepada pemulihan saja. Mari kita kejar pertumbuhan rohani sampai kita semakin serupa dengan Kristus. Ketika kita sedang menghadapi kesulitan demi kesulitan, yang kesulitan itu juga mengakibatkan kita mengalami penderitaan. Entah penderitaan secara fisik ataupun secara jiwa kita, mental kita sampai menderita. Tetapi pada waktu kita menghadapi penderitaan itu, target kita selama ini seolah-olah apa? Saya butuh pemulihan.
Saya ingin mengejar pemulihan. Dan setelah kita dipulihkan, kita berhenti. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berhenti sampai di sana. Nah, malam ini saya ingin mengajak kita sama-sama untuk jangan berhenti sampai kepada pemulihan jiwa kita aja. Tapi mari kita lebih lagi mengejar pertumbuhan rohani sampai semakin serupa dengan Yesus Kristus. Ya, sampai kepada sebuah pemulihan itu adalah sebuah proses yang tidak mudah. Tetapi kita tidak berhenti sampai di sana, proses harus terus berlanjut, yaitu apa? Kita terus bertumbuh, mengejar keserupaan dengan Tuhan Yesus. Yang mau saya katakan adalah bahwa pemulihan bukan tujuan akhir kita mengikut Yesus. Bukan. Target tujuan akhir kita adalah menjadi semakin serupa dengan Yesus. Dan itulah kemuliaan yang akan kita terima. Ketika Yesus Kristus datang kembali, kita akan bersama-sama dengan Dia. Pada waktu itu keserupaan kita dengan Kristus akan disempurnakan di dalam anugerahnya. Tapi selama kita masih hidup, itu yang kita kejar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Caranya bagaimana? Melupakan di sini sebetulnya dari firman Tuhan yang kita baca. Melupakan itu bukan berarti kita mengalami amnesia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan berarti saya lupa apa yang terjadi pada masa lalu. Tetapi maksudnya adalah kita tidak membiarkan hal-hal yang terjadi di masa lalu itu mempengaruhi diri kita lagi, bahkan mengendalikan diri kita. Ya, kenyataan kita pernah mengalami hal-hal yang sulit di masa lalu. Tetapi saya mau dengan sengaja tidak membiarkan diri saya dipengaruhi oleh masa lalu lagi, apalagi dicengkram oleh masa lalu, sehingga sekarang ini saya menjadi orang yang tidak berdaya. Itu yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, pergumulan dan permasalahan sepanjang tahun 2025 ini betul tidak mudah. Kita lihat keadaan ekonomi global, keadaan ekonomi nasional dan sebagainya, tentu itu mempengaruhi pekerjaan, bisnis kita, kehidupan sosial kita, itu semua mempengaruhi bagaimana masyarakat ini menghadapi masalah demi masalah. Itu juga setidaknya berpengaruh terhadap apa yang terjadi di keluarga kita, di dalam bisnis kita, dan di dalam kehidupan kita bergereja. Pasti ada pengaruhnya. Dan bahkan itu mempengaruhi kehidupan pribadi kita. Beberapa kali saya mendengar jemaat ada yang gelisah dengan ketidakpastian yang terjadi di tengah-tengah keadaan ekonomi, keadaan sosial Indonesia ini. Karena apa? Karena itu mempengaruhi bisnis dia, mempengaruhi keadaan jiwanya bahkan. Dia merasa lelah, bahkan ada yang frustrasi, bahkan ada yang kecewa, stres, depresi, sulit kerja. Ada anak muda yang terus dihantui oleh pengurangan karyawan. Sulit bukan? Dia terus mengejar achievement. Supaya apa? Supaya dia tidak termasuk ke dalam kelompok yang dirumahkan. Itu menjadi sebuah momok yang begitu besar. Saya kira itu terjadi di tengah-tengah jemaat kita. Ini yang terjadi sepanjang tahun 2025 ini. Tapi bagaimana relasi kita dengan Tuhan itu menolong kita. Relasi kita dengan sesama saudara seiman itu menolong kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama melupakan apa yang sudah terjadi di tahun 2025 ini. Kita dengan sengaja melepaskan diri kita terhadap apa yang terjadi di tahun 2025 ini. Kita masuk ke tahun 2026 dengan penuh pengharapan di dalam Yesus Kristus.
Itu yang Paulus lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang Paulus lakukan. Paulus, dia dalam hidupnya, sebelum dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia punya energi yang begitu besar, punya passion yang begitu besar untuk mengejar-ngejar orang yang percaya kepada Yesus. Energi, passion itu dilakukan untuk menganiaya, bahkan menganiaya orang Kristen. Tetapi energi itu, pengaruh itu, setelah dia percaya kepada Yesus, dia arahkan kepada tujuan, yaitu mengejar keserupaan dengan Yesus. Dia tidak mau terikat dengan apa yang terjadi di masa lalunya. Dia arahkan semua itu untuk masa depan, hari ini dan esok, di dalam mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dari kecil ya, saya dilatih waktu itu ya, saya dilatih jadi pemain badminton ya. Waktu remaja saya sering ikut tanding. Ya kelas daerah sih ya, tingkat daerah ya, waktu itu saya ikut tanding. Sebagai seorang pemain badminton, kalau main ganda terutama ya, main ganda ya, kalau berkali-kali partnermu melakukan kesalahan di dalam permainan mengejar poin gitu ya. Berkali-kali partnermu melakukan kesalahan, ada sebuah dorongan dalam diri kita untuk kalau bola ke partner, bola dari lawan diarahkan ke partner, kita itu cenderung mau lihat ke belakang. Kita cenderung mau lihat ke belakang. Partnerku ada di sana enggak? Dan kalau enggak ada, saya harus cepat-cepat kejar ke belakang. Ada intention itu. Tetapi itu yang enggak boleh dilakukan. Karena ketika saya noleh ke belakang, ternyata bola itu langsung ke arah lawan. Lawan kalau smash ke saya langsung mati. Karena fokus saya udah terarah ke belakang, ke depan. Gimana caranya supaya kita enggak terlalu fokus arah ke belakang? Mari kita melupakan, yaitu berhenti mengungkit-ungkit apa yang terjadi di masa lalu. Buat diri kita sendiri, kita itu gak nyaman. Kesalahan kita itu kalau diungkit-ungkit terus. Bukan? Betul ya? Setuju semua ya? Saya sendiri gak nyaman. Saya juga gak mau lakukan itu kepada orang lain. Jangan ungkit-ungkit kesalahan masa lalu. Itu yang bisa kita lakukan. Mari kita arahkan hal kita ke depan. Bukan hanya masa lalu, kegagalan masa lalu kita ungkit-ungkit. Tetapi juga keberhasilan masa lalu. Karena apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kegagalan masa lalu membuat kita itu down. Feel in guilty and shame. Itu begitu mencengkeram kita sehingga kita sulit keluar dari perasaan itu. Kalau itu diungkit-ungkit lagi. Nah kebalikannya, kalau kebanggaan masa lalu yang terus kita ungkit-ungkit, kita kejebak di dalam masalah kesombongan. Nah dua hal ini yang negatif ini menghalangi kita untuk terus bertumbuh. Guilty and shame dan juga kebanggaan masa lalu yang membuat kita cenderung sombong sehingga kita tidak lagi bergantung kepada anugerah Tuhan untuk menjalani kehidupan kita ke depan. Kita terus kembali kepada track record keberhasilan kita di masa lalu, cenderung membuat kita itu mengandalkan diri kita sendiri. Bukan lagi mengandalkan anugerah, pertolongan, kasih karunia Tuhan yang harus kita terus sandar untuk menjalani masa depan kita. Dan kita perlu tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian, proses mengalami pemulihan bahkan sampai pertumbuhan rohani, ini adalah proses yang berkelanjutan. Terus menerus, berjalan terus menerus, tidak berhenti. Oleh sebab itu,
kalaupun kita berhasil mencapai kedewasaan rohani, kalau kita lihat sekarang ini, jangan berhenti, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan berhenti, karena itu yang harus kita lakukan terus. Kita terus kejar di hadapan Tuhan. Itu adalah sebuah proses yang berkelanjutan. 2026 kita perlu lakukan hal itu juga. Kita perlu pastikan diri kita secara aktif ada di dalam proses pertumbuhan rohani. Secara aktif kita mengarahkan diri kita kepada apa yang ada di hadapan kita. Yaitu apa? Panggilan surgawi. Mengarahkan hati kita, diri kita pada panggilan surgawi. Apa panggilan surgawi itu? Yaitu menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Energi, passion, energi tepatnya, bukan passion ya. Tapi energi yang kita perlukan untuk dealing dengan masa lalu kita. Sekarang kita arahkan energi itu untuk terus berlari menuju ke masa depan kita. Tujuan akhir kita mengikuti Yesus Kristus. Pandangan mata kita, arah tubuh kita yang tadinya terkunci kepada masa lalu, sekarang kita kunci fokus ke satu titik. Yaitu apa? Kemuliaan yang kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Fokus kita kepada apa yang akan kita terima ketika kita mengalami apa yang disebut dengan Christ likeness, keserupaan dengan Kristus, yaitu kemuliaan bersama dengan Yesus. Kita mengerahkan energi kita, tidak lagi mengurusin trauma-trauma yang kita hadapi di masa lalu, tapi energi untuk mengurusi trauma itu yang hanya kita pakai untuk kita survive, bertahan hidup. Sekarang energi itu kita pakai untuk kita mengejar keserupaan dengan Yesus. Mari kita lihat disiplin rohani apa yang bisa kita lakukan di tahun 2026 ini, yang membawa kita menjadi semakin serupa dengan Yesus. Mari kita lihat pelayanan apa yang bisa kita lakukan dengan sebuah kesadaran, saya ingin melakukan apa yang seperti Yesus lakukan. Bagaimana Yesus melayani, saya akan lakukan hal yang sama. Relasi apa yang bisa saya perbaiki dengan Tuhan dan dengan sesama. Energi yang untuk mengurusin trauma itu kita pakai untuk urusin hal-hal yang ada di depan kita. Mengejar keserupaan dengan Kristus. Karena apa? Di dalam Yesus Kristus ada harapan untuk hari esok, untuk tahun 2026. Ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Jangan berhenti sampai di pemulihan saja. Sekali lagi, mari kita lihat tujuan akhir kita, yaitu menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dengan tujuan itulah kita mengejar pertumbuhan rohani kita. Ketaatan itu harus dilakukan dengan sengaja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketaatan itu tidak otomatis terjadi ketika engkau dan saya percaya Yesus Kristus. Engkau dan saya perlu dengan sadar mengejar atau merenggangkan diri kita. Merenggangkan kapasitas rohani kita untuk menuju kepada keserupaan dengan Yesus Kristus. Melalui doa, melalui firman Tuhan, melalui kehidupan bersama di dalam komunitas ini. Kita merenggangkan kapasitas rohani kita untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Lihat visi kita ke masa depan. Yaitu apa? Panggilan surgawi. Kemuliaan yang kita terima ketika kita menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Hal kedua, kita jangan hanya berhenti sampai mendengar panggilan surgawi, tapi marilah kita menjadi aktif di dalam mengejar kekudusan hidup.
Kita aware terhadap panggilan surgawi dan kita juga dengan aktif mengejar kekudusan hidup. Berlari-lari pada sebuah tujuan itu maksudnya adalah berlari dengan cepat ke arah tujuan akhir itu. Bukan lari biasa ini. Ini lari dengan cepat. Rasul Paulus menggunakan kata ini seperti kata ketika dia dengan passion yang besar untuk menghancurkan gereja mula-mula. Tapi passion itu sekarang dipakai untuk berlari-lari dengan cepat mengejar keserupaan dengan Tuhan Yesus. Ada terjadi transformasi gairah. Passion, mengalami transformasi. Ada intensi yang besar dalam diri kita untuk mencapai sasaran, berubah menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, keselamatan itu betul anugerah. Itu pemberian Allah. Tetapi respon kita sebagai pengikut Yesus, kita perlu mengejar kesempurnaan di dalam Yesus. Itu respon sebagai sebuah bukti nyata bahwa engkau dan saya sudah ada di dalam keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mari kita redirection, mengarahkan kembali energi kita ke arah, ke alamat yang benar, yaitu menjadi sasaran, yaitu menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Menemukan kembali sasaran kita ketika kita mengalami penderitaan, kesulitan di tengah-tengah dunia ini. Yaitu akan terjadi lagi juga pasti di tahun 2026 ya. Itu bukan berarti nggak ada masalah lagi, ada. Tetapi masalah yang terjadi di tahun 2026, jangan lagi kita biarkan itu untuk mengaburkan fokus kita untuk mengejar keserupaan dengan Tuhan Yesus. Tapi mari kita kembali menemukan panggilan surgawi di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Lakukan disiplin rohani, terus-menerus mengejar, konsisten mengejar pertumbuhan rohani. Pemulihan dan pertumbuhan rohani adalah serangkaian ketaatan demi ketaatan, langkah demi langkah yang kita jalani di dalam sebuah perjalanan mengikuti Tuhan Yesus. Saya ingin tutup renungan malam ini dengan sebuah ilustrasi yang sederhana. Kita semua pernah nyetir ya? Atau kita pernah ada di dalam mobil ya? Betul ya? Kalau kita nyetir nih, kita terus lihat spion, apa yang terjadi? Bapak Ibu, bisa nabrak ya. Kita lihat spion tuh sesekali aja untuk lihat ke belakang. Ya. Toh kaca di depan tuh jauh lebih besar ya. Di depan daripada kaca di samping ya. Betul ya, kita perlu lihat ke depan dengan lebih jelas. Tapi nggak boleh juga nggak pakai spion ya. Nanti kita nggak tahu apa yang terjadi di belakang. Kadang-kadang kita perlu mundur sebentar loh. Kadang-kadang kita butuh mundur sebentar. Tetapi kalau kita melihat perjalanan rohani kita seumpama kita nyetir mobil, kita terus lihat ke belakang. Kita mundur terus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mundur terus. Sesekali boleh kita lihat ke belakang. Tapi perjalanan rohani kita dalam mengikuti Yesus, kita perlu lihat ke depan. Saya ada beberapa saran bagaimana kita bisa menyusun resolusi untuk ini kok nggak bisa mundur ini nggak mau mundur nih. Ya, boleh tolong bantu mundurin ya. Nah, ini ada beberapa pertimbangan yang saya bisa usulin buat kita, mungkin kalau kita mau susun resolusi tahun baru ya, 2026 ya.
Mari kita pertimbangkan dan kita tetapkan pertumbuhan rohani. Jadi bagian dalam pertimbangan kita. Maksudnya begini, kita jangan cuma susun plan, kita pertimbangkan hal-hal yang bersifat lahiriah saja. Hal-hal yang bersifat materi aja. Saya mau hidup semakin sehat secara tubuh, jasmani, ya. Saya pengen turunin berat badan, saya pengen besarin, buka cabang 2, 3, satu di Tangerang, satu di kota lain mungkin. Ya, boleh, tapi jangan meninggalkan pertimbangan atau tidak membuat plan pertumbuhan rohani buat diri Anda. Mari kita sama-sama buat pertimbangan ini. Jangan kita hanya pikirkan hal yang lahiriah saja. Mari kita pikirkan pertumbuhan rohani kita. Ini penting sekali. Penting sekali. Yang kedua, mari kita tetapkan fokus. Kerahkan energi kita demi mencapai tujuan, yaitu apa? Christ likeness. Di dalam semua aspek kehidupan kita. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian. Suatu kali saya lihat podcast. Ada salah satu jemaat kita dengan kemampuan yang dia bisa. Ini podcast umum, bukan podcast gereja. Saya lihat podcast dia di podcast orang umum, di marketplace. Hal yang dia lakukan sungguh-sungguh berdampak buat banyak orang. Menolong banyak pengusaha-pengusaha kecil untuk bertumbuh. Waktu saya lihat podcast itu, hati saya dipenuhi dengan ucapan syukur. Karena apa? Christ likeness itu bukan terjadi hanya ketika dia ada di gereja ini. Dia lakukan juga di marketplace. Ada banyak orang saya tahu diberkati melalui karya yang dia lakukan. Dan hidup mereka diubahkan. Susunlah rencana secara spesifik. Ada tindakan praktis yang dilakukan untuk mencapai Christ likeness. Jangan cuma ide-ide ngawang-ngawang. Ada langkah-langkah praktis contohnya. Tahun 2026 nih, saya lebih banyak berdoa. Sulit memang berdoa sendiri. Saya mau berdoa bersama dengan teman-teman saya di Christ Cell. Waktu ketemuan Christ Cell saya mau lebih sungguh-sungguh berdoa. Well, that's good. Buat plan itu. Tentukan poin-poin apa yang engkau mau doakan pada waktu pertemuan di Christ Cell. Atau saya mau bersama-sama dengan jemaat untuk di tengah minggu ibadah di kebaktian doa. Itu langkah praktis yang bisa kita lakukan. Lihatlah kebaktian doa ini sebagai sebuah momen kita retreat. Kita menarik diri kita dari kesibukan kita di sepanjang minggu ini untuk datang ke hadapan Tuhan, untuk berdoa, memuji Tuhan, mendengarkan suara Tuhan di tengah-tengah minggu. Itu langkah praktis yang bisa engkau dan saya lakukan. Jadi bukan hanya konsep awang-awang aja ya, saya mau lebih tekun berdoa dan sebagainya, tetapi enggak ada langkah praktis yang dilakukan. Oke. Semoga 3 hal ini bisa menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa.